Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama Movie Lens. Kita akan membahas sebuah film lanjutan dari Jumanji 1, di mana sekelompok remaja yang terjebak di dunia game berhasil selamat dengan menyelesaikan semua rintangan yang disediakan. Kali ini mereka kembali terjebak di dunia game lagi, dalam film yang berjudul Jumanji 2. Mampukah kira-kira mereka menyelesaikan rintangan yang semakin sulit? Saksikan alur ceritanya. Berawal dari Bethany mengirim sebuah foto pemandangan ke grup WA-nya. Dilihat oleh Martha, Pride, dan Spencer. Mereka yang saling rindu, lama tak berjumpa memutuskan untuk bertemu di Cafe Nora. Spencer pun pulang ke kampung halamannya. Tiba di rumah, Spencer ditanya kakeknya tentang hubungan asmaranya. Ia pun mengatakan hubungannya saat ini sedang rumit. Spencer yang tampak galau, pergi ke gudang bawah. Ia pun mengambil koper yang berisikan game Jumanji yang tampak hancur. Keesokan harinya, mereka bertemu di Cafe Nora. Namun Spencer tak kunjung datang. Martha yang khawatir dengan keadaan Spencer mengajak temannya untuk mengunjungi ke rumahnya. Tiba di rumah Spencer, mereka pun disambut baik oleh kakeknya Spencer yang bernama Eddie, di mana terlihat juga seorang teman kakeknya yang bernama Milu. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara drum. Kakeknya yang sedang ngobrol pun heran. Lalu mereka pergi ke arah bunyi itu. Dan terlihat sebuah Nintendo yang sedang diperbaiki dan TV yang sedang menyala. Mereka pun memastikan kalau Spencer sudah masuk ke dalam permainan Jumanji lagi. Lalu mereka memutuskan untuk menyelamatkan Spencer dengan menyusul ke dalam dunia game. Sampai di dunia game, keanehan pun terjadi, di mana sang kakek memerankan sebagai Dr. Bravoston, Milo sebagai Tuan Walker, Pride sebagai pembaca peta, dan hanya Martha yang tetap dengan karakter sebelumnya. Martha dan Pride pun menjelaskan ke Eddie dan Milo aturan permainannya. Saat asik bicara, Pride disantap ular besar yang membuat ia mati dan nyawanya berkurang. Tiba-tiba lintas sebuah pesawat. Mereka pun bergegas mengejarnya. Ternyata Nigel sang pemandu menjemput mereka. Seperti biasa, Nigel menjelaskan tentang Jumanji. Tiba-tiba, sang kakek diberi sebuah surat, dan Nigel menjelaskan isi dari surat yang mana mereka diperintahkan untuk merebut permata elang yang berada di tangan Jurgen si brutal. Dan Nigel juga menjelaskan kalau orang tua dari Braveston dibunuh oleh Jurgen. Nigel juga memberikan peta sebelum ia menurunkan mereka di padang pasir yang luas. Di situ, mereka menemukan rongsokan mobil pasir. Lalu mereka dihampiri seekor burung unta. Dengan santai, sang kakek mendekatinya. Ia pun tewas dipatuk. Sampai akhirnya mereka menyeberangi jurang dan berhasil selamat dari kejaran segerombolan burung unta. Martha pun menunjukkan kelebihan dan kelemahan dari sang kakek. Bedanya di sini ia memiliki kelemahan, yaitu switchblade. Diikuti Martha yang mempunyai kelemahan racun. Lalu Milo yang mempunyai kelebihan zoologi yang dapat berbicara dengan hewan. Lalu Pride yang mempunyai kelebihan barunya, yaitu geometri. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Bethany meminta bantuan Alex agar ikut bermain di Jumanji, menyusul teman-temannya. Mereka yang tiba di sebuah pasar, masuk ke sebuah tempat. Di situ mereka melihat Jurgen yang membunuh seorang wanita karena mencuri kunci peti permatanya. Ternyata wanita itu Spencer. Mereka pun menemuinya dan sedikit berbicara tentang peran mereka yang tertukar. Ditambah lagi, sang kakek yang menjadi Dr. Braveston dan Milo yang menjadi Tuan Walker. Spencer pun menunjukkan kelebihan dan kelemahan karakternya, yang sebagai pencopet, pencuri, dan pembobol berangkas yang lemah akan serbuk sari. Tiba-tiba, Braveston dihampiri seorang wanita.
yang memintanya untuk mengambil permata elang itu sebelum Jurgen menukarnya dengan Kababik bersaudara. Di sini mereka pun berpisah untuk sementara. Marta dan Pride yang bertugas mengambil buah gurun sempat bertukar jasad karena terjatuh di air sebelum akhirnya mereka kembali seperti semula. Sedangkan Spencer dan kawan-kawan bertugas mencuri unta untuk mengejar Jurgen yang membawa permata itu. Mereka pun berhasil keluar, namun Switchblade dan pasukannya berhasil menembak mereka. Di tengah perjalanan, terjadi perdebatan antara Eddie dan Milo yang menyebabkan nyawa Milo berkurang. Sampailah di suatu tempat, mereka dihadapkan dengan jembatan gantung yang bergerak dan serangan monyet yang buas. Marta pun berhasil dijatuhkan monyet itu. Nyawanya pun tersisa satu. Saat mereka terkepung segerombolan monyet, tiba-tiba datang Alex dan Bethany yang menjadi kuda membantu mereka. Lalu mereka pun beristirahat. Pride yang kesal karena orang yang memainkan karakter tersebut tidak sesuai harapannya. Ia pun tiba-tiba terjatuh dan menemukan air. Disinilah mereka bertukar peran. Spencer kembali menjadi berpeston, Bethany menjadi si ahli peta, Eddie menjadi si pencopet, dan Milo yang menjadi kuda. Karena kedinginan, mereka mampir ke sebuah goa di sekitar. Eddie dan Milo yang berada di luar tiba-tiba ditangkap pasukan Jurgen. Alex yang melihat pun memberitahu teman-temannya. Mereka bergegas mengikutinya. Sampai tibalah di sebuah kerajaan di atas bukit. Alex pun masuk duluan, sedangkan Bethany dan Pride berpura-pura dengan menjadi Kababik bersaudara untuk mengelabui penjaga. Di sisi lain terlihat Spencer dan Marta yang memanjat lewat tebing. Alex pun berhasil menemukan Milo yang sedang dikurung. Spencer dan Marta berhasil membebaskan Eddie. Namun Alex harus merelakan dua nyawanya karena perangkap yang ada di situ sebelum berhasil membebaskan Milo. Di sisi lain, terlihat Bethany dan Pride yang sedang dijaga untuk bertemu Jurgen. Spencer dan Marta menggunakan keahlian sang kakek untuk membuka berangkas. Namun mereka tak menemukan permatanya. Penyamaran Pride dan Bethany pun akhirnya diketahui. Jurgen langsung mengambil pedangnya. Tiba-tiba Marta datang. Perhatian Jurgen pun tertuju padanya. Sampai akhirnya, penyamaran mereka juga diketahui. Tiba-tiba Spencer pun datang untuk menyelamatkan mereka. Terjadilah pertarungan sengit di sini antara Marta, Bethany, dan Pride melawan pasukan Jurgen. Sedangkan Jurgen sendiri kabur dengan pesawatnya. Tapi Spencer berhasil mengikutinya. Terjadilah perkelahian antara Jurgen dan Spencer di mana Spencer mendorong Jurgen keluar. Mereka berdua pun terjatuh. Namun Spencer sempat mengambil permatanya dan memegang tali yang terhubung ke pesawat itu. Milo yang ditunggangi Eddie tiba-tiba mengeluarkan sayap dan mereka pun terbang mengambil permatanya lalu menuju ke arah sinar matahari sembari berteriak, "Jumanji!" Rintangan pun selesai. Terlihat Eddie yang enggan ikut bersama mereka memilih ingin tetap berada di Jumanji. Mereka pun akhirnya kembali ke dunia nyata dan beraktivitas kembali seperti biasanya. Nah, mungkin itu aja yang dapat kami rangkum. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan jangan lupa tinggalkan jempol Anda di sini dengan menekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.